Waktu SD itu saya artinya saya sadar bahwa saya punya satu kelebihan yang barangkali tidak banyak dimiliki orang lain. Kelas 3 arahnya udah insinyur, abis itu kuliah memutuskan ke ekonomi. Masuk ekonomi. Apa yang membuat berubah pikiran? Ketika pertama kali akhirnya menjabat sebagai menteri, apalagi menteri keuangan, apa yang paling diingat? Apakah waktu itu saya sudah berpikir ingin jadi menteri? Kalau dijawab sejujurnya sudah mulai terpikir. Jadi saya coba tantangan yang ya kira-kira langsung pindah Loncat, tempat ya? ke Pindah Saudi negara, Arabia iya. yang totally different dengan Indonesia ya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Bambang Brojonegoro. Hai Pak Bambang. Apa kabar Mary? Ya, Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir ke sini. sama-sama. Iya, senang banget bisa ketemu lagi sama Pak Bambang. Pertama kali ketemu Pak Bambang waktu itu 7 tahun yang lalu. Ya, Karena Pak Bambang hadir di acara premier film Mary Riana. ya, betul sekali. Waktu itu nonton bareng keluarga ya. Bareng keluarga. Ya. Iya, kayaknya emang Pak Bambang suka nonton film True Story ya, saya dengar-dengar. Ya, betul sekali. Kalau milih film, kalau ada beberapa opsi pada saat yang sama, biasanya preferably coba dulu yang based on true story. Ya. Karena kan true story juga macam-macam ya. Ada yang based on true story, ada yang inspired by true event, something like that. Jadi itu suatu yang menarik. Nah, habis itu baru mulai cari film yang lebih ke fantasi. Seperti Avenger. Ya. Oke, tapi apa yang menarik dari kisah True Story? Kenapa suka nonton film-film True Story kisah nyata? Awalnya sih karena waktu saya SD, salah satu pelajaran favorit saya itu sejarah, ya. Dan karena saya begitu suka sejarah, selain tentunya menghafal tahun, tempat, nama orang, saya juga membayangkan apa sih yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Jadi story behind the eventnya itu yang kadang-kadang menarik buat saya. Jadi begitu ada film atau drama yang didasarkan atas kisah nyata tersebut, based on true story, makanya itu menjadi minat saya karena saya ingin tahu, misalkan film misalnya Perang Dunia Kedua gitu ya. Iya. Kita kan cuma taunya ya sejarah cuma momen-momennya saja. Iya. Nah, tapi cerita bahwa kenapa Jepang menyerah, kenapa Amerika memutuskan ikut perang, bagaimana pengambilan keputusan Amerika ikut perang atau kemudian Inggris memutuskan tidak mau mengalah sama Jerman, itu lebih menarik ketika kita melihat cerita di belakangnya. Okay. Ya. Karena kalau hanya melihat sejarah ya kita melihatnya segala sesuatu seolah-olah sesuatu yang simpel, yang linear, padahal kadang-kadang itu sangat complicated, kompleks, sangat ya. rumit gitu. Betul, dan latar belakang menjadi salah satu yang penting karena itu bisa membuat konteks Betul. Kejadian itu kan. Ya, nah sama nih hari ini seperti kita tahu ada banyak sekali pencapaian yang sudah Pak Bambang lakukan. Nah, jadi sebelum kita ngomongin tentang pencapaian dan juga pemikiran-pemikiran Pak Bambang khususnya di sektor teknologi, kita pengen tahu latar belakangnya nih. Kisahnya dari Pak Bambang yang bisa menjadikan Pak Bambang menjadi sosok seperti yang sekarang. Nah, kalau kita balik lagi ke masa kecil ya. Tadi kan Pak Bambang bilang suka pelajaran sejarah. Tapi selain suka pelajaran sejarah, sebenarnya cita-citanya apa sih waktu kecil? Ya kebetulan begini, waktu SD itu artinya saya sadar bahwa saya punya satu kelebihan yang barangkali tidak banyak dimiliki orang lain, yaitu memori saya kuat sekali, cepat sekali menghafal, terutama kalau itu menyangkut tadi nama orang, lokasi, tempat, dan juga event. Ya. Sehingga saya ingat sekali kalau ulangan ya, dulu kan istilahnya ulangan bukan tes ya. Ulangan sejarah, ulangan ilmu bumi, itu istilahnya saya nggak perlu belajar.
ya. Wow. Karena ketika baca pun saya udah hafal semuanya gitu. Oke. Nah, itu yang kemudian sempat membuat saya waktu SD apa saya jadi ahli sejarah ya, gitu ya. Tapi ya kebetulan karena saya dibesarkan di lingkungan ya di mana ayah saya almarhum, ayah saya sudah almarhum sejak saya 7 tahun, itu pendidikannya kan engineering ya, teknik kimia tepatnya. Ibu saya kebetulan dokter ya. Jadi bayangannya akhirnya ya ahli sejarah mungkin ya bisa dibayangkan oleh saya pada waktu itu, sehingga mikirnya apakah mau jadi insinyur atau dokter ya, sesuai orang tua. Jadi waktu SD intinya cita-citanya lebih ke ahli sejarah sebenarnya. Tapi baru terbentuk ketika SMP, baru mulai berpikir insinyur atau dokter. Nah, ketika SMA itu arahnya sudah lebih ke insinyur, sampai ke kelas 3 SMA saya memutuskan masuk ekonomi. Ya. Kelas 3 arahnya udah insinyur, abis itu kuliah memutuskan ke ekonomi. Masuk ekonomi. Apa yang membuat berubah pikiran? Ya kebetulan alasan saya juga untuk tadinya ingin jadi insinyur itu juga terpengaruh selain oleh ayah saya kan oleh kedua kakak saya. Jadi kakak saya tuh yang langsung di atas lebih tua dari saya itu kan umurnya 6 tahun bedanya. Jadi ketika saya lulus SD, dia sudah kuliah di ITB di Bandung. Kakak saya yang pertama itu juga di ITB. Jadi dua-duanya di ITB. Nah, sehingga dan ayah saya yang almarhum sebelumnya pernah menjadi pembantu rektor, wakil rektor di ITB. Jadi kita berpikir barangkali ITB itu tempat buat kita gitu. Termasuk saya gitu. Nah, sehingga saya coba ikuti masuk SMA langsung pilih IPA ya, tanpa ya kebetulan nilainya memenuhi syarat, dan ketika disuruh milih ya langsung milih IPA. Tapi ketika kelas 3 entah kenapa tahu-tahu segala sesuatunya menjadi sulit ya, menjadi sangat sangat banyak hambatan. Ya, artinya kalau dulu tes atau ulangan tuh biasanya dapat bagus, entah kenapa waktu kelas 3 untuk pelajaran yang sama tuh nilainya pada turun ya. Dan satu lagi saya merasa kemampuan intelijensi saya tuh stuck ya ketika melihat soal-soal fisika, kimia, dan terutama biologi ya. Padahal biologi itu kan sebenarnya setengah hafalan ya. Tapi entah kenapa kelebihan saya di bidang hafalan ini nggak jalan kalau di biologi. Sehingga akhirnya ketika lulus SMA ya, saya melihat prestasi saya sudah nggak sebagus waktu kelas 2 ya. Jadi saya memutuskan ya kita harus survive ya untuk masa depan. Dan kebetulan pada saat yang sama ibu saya menceritakan ke saya bahwa dulu waktu ayah saya masih ada, kita tinggal di lingkungan di daerah Jalan Brawijaya di Jakarta Selatan itu dengan para profesor ekonomi ya. Jadi kita bertetangga dengan almarhum Prof. Ali Wardana, Prof. Wijoyo, Prof. Sadli. Nah, dari situ ibu saya menyarankan, kenapa nggak kamu coba ekonomi ya. Mereka tuh yang waktu itu kan boleh dibilang zaman Pak Harto menjadi arsitek ekonominya Pak Harto ya, Indonesia. Nah, kemudian saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu dari profesor tadi, dan akhirnya dari situ saya memantapkan diri, udah saya ambil ekonomi. Karena bagi saya ekonomi itu elemen yang dibutuhkan dari IPA, dari ilmu pasti itu sangat banyak ya. Matematiknya dibutuhkan juga sangat tinggi. Betul. Ekonomi pun apalagi setelah saya pelajari, banyak logika ya. Nalarnya kalau juga, orang kan? logikanya kuat, itu sangat membantu untuk bisa memahami isu ekonomi secara cepat. Ya, jadi itu kira-kira alasan. Jadi di satu sisi saya merasa kayaknya saya nggak akan bisa cemerlang kalau masuk IPA atau masuk ke jurusan yang berbasis IPA, science, engineering. Dan di satu sisi ini ekonomi tampaknya menjanjikan gitu ya. Setelah saya sadar, ternyata yang meran ekonomi Indonesia itu ya para dosen, guru besar dari Fakultas Ekonomi UI. Dan interestnya juga memang lebih ke situ berarti kan. Akhirnya ya? masuk situ, meskipun ya waktu SMA kan saya nggak tahu sama sekali apa itu ekonomi. Karena kan IPA ngambilnya. Betul. Jadi praktis memang baru belajar ekonomi waktu tahun pertama gitu.
Iya, tapi dari situ akhirnya karena memang pada dasarnya pembelajar sejati, Iya. akhirnya di usia 31 tahun pun juga sudah mendapatkan 2 dokter degree. Oh, doktor. Doktor, Gelar doktor. Satu doktor. gelar Ya. doktor dan memang pembelajar ya S1, S2 dan S3. Iya. Iya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya kalau itu kan berarti banyak berkecimpung di dunia akademisi. Betul. Lalu ketika pertama kali akhirnya menjabat sebagai menteri, apalagi menteri keuangan, apa yang paling diingat pada saat itu? Jadi kebetulan memang kenapa saya mengambil jalur akademik itu kembali lagi kepada background di keluarga. Jadi ayah saya meskipun ayah saya kan sempat menjadi menteri 2 kali ya, menteri pertambangan dan menteri pendidikan zaman Orde Baru. Nah, kemudian kedua kakak saya yang dua-duanya dosen di ITB ya. Jadi memang kembali lagi kalau tadi kita berpikir awalnya ITB itu tempat saya, sekarang ketika saya di UI juga saya berpikir kayaknya saya harus jadi dosen. Apalagi tadi saya kan coba melihat tadi almarhum Prof. Wijoyo, Ali Wardana, Prof. Sadli, mereka semua memang akhirnya jadi menteri, tapi memulai karirnya sebagai dosen di FEUI. Jadi saya memutuskan waktu itu di FE saya ambil jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan karena itu jurusan yang diambil oleh profesor-profesor tadi. Kedua, saya jadi dosen. Ya. Dan apakah waktu itu saya sudah berpikir ingin jadi menteri? Kalau dijawab sejujurnya sudah mulai terpikir. Ya. Tapi kan untuk mahasiswa awal ekonomi kita belum pede ya, artinya belum tahu kita nanti IPK-nya berapa, apakah kita benar-benar ahli di bidangnya gitu ya. Tapi sambil berjalan. Berarti pas lagi kuliah sebagai mahasiswa udah pernah kepikir, wah kalau bisa jadi menteri nih suatu hari nanti. Ada semacam impian, cita-cita ya. Karena ya saya ingin kalau punya cita-cita yang tinggi gitu ya. Betul. Nanti kita berupaya mencapainya. Nah, ketika kemudian tadi lulus S3 ya, kan saya berkarir sebagai dosen ya. Nah, ketika berkarir sebagai dosen terus terang saya lebih menajamkan kemampuan saya untuk manajemen, ya, manajemen di dalam kampus. Jadi sejak saya pulang S3, praktis saya nggak pernah tidak jadi pejabat struktural di kampus. Dari sekretaris program studi, ketua program studi, pernah wakil kepala lembaga penelitian LPM, ya, kemudian ketua jurusan, dan kebetulan ketika jadi ketua jurusan ada pemilihan dekan, ya. Dan waktu itu usia saya baru 39. Saya pikir, wah ini saatnya FE punya dekan yang relatif muda lah gitu. Betul. Dan kebetulan saya memutuskan ikut maju dan akhirnya terpilih sebagai dekan ya tahun 2005 ya. Nah, ketika selesai dekan yang pertama 2009, saya kan harus ambil keputusan. Ini mau terus di akademik, mau dekan lagi coba atau mau istilahnya move on ya, pindah ke yang baru. Dan setelah saya berpikir lama, saya pikir kalau saya selesai tahun 2009 tadi, berarti saya sudah dari sejak pulang dari Amerika itu 12 tahun, ya, 12 tahun paling tidak saya sudah memenuhi utang saya. Ya kan saya sekolah S3 kan dibiayai oleh pemerintah ya, sebagian besar. Jadi ada kewajiban 2 kali N ya, yang bisa saya penuhi persis tahun 2009 itu. Nah, ketika selesai dekan dan memutuskan tidak maju dekan lagi, saatnya saya bukan berpikir untuk ke universitas lain, tapi sepertinya kita harus mulai tadi, kalau mau tadi jadi menteri kan harus masuk ke birokrasi. Betul. Tapi kebetulan pangkat saya tidak mencukupi, ya kan birokrasi itu ada batasannya, mau eselon 2 harus 4B, eselon 1 harus 4C. Padahal saya waktu itu baru 3D kalau nggak salah, karena terus terang saya agak males, bukan agak males sih, agak tidak terorganize lah untuk ngurusin kepangkatan jabatan. Dan akhirnya waktu itu saya sempat ke Jeddah, Saudi Arabia. Kebetulan ada opening untuk menjadi Direktur Jenderal Research and Training dari Islamic Development Bank, yang kebetulan markasnya ada di Jeddah. Sehingga saya memutuskan ketika saya terpilih, artinya melalui seleksi wawancara saya terpilih, saya memutuskan ya udah ini mungkin percobaan untuk keluar dari kampus, keluar dari zona nyaman sebenarnya. Itu yang paling penting buat saya. Belajar untuk hidup di luar kebiasaan saya di kampus.
bagi saya kan di kampus sudah nyaman ya, udah pernah jadi dekan, guru besar, apalagi gitu ya. Artinya nggak akan ada orang yang ganggu-ganggu gitu. Tapi saya pikir ya nggak mungkin lah kita hidup terus-terusan tanpa tantangan. Jadi saya coba tantangan yang ya kira-kira langsung pindah Loncat, tempat ke pindah Saudi negara, Arabia yang totally different dengan Indonesia ya. Dan kebetulan di sana sempat 2 tahun dan kemudian pada suatu saat Menteri Keuangan pada waktu itu Pak Agus Martowardoyo telepon saya ke Jeddah. Kebetulan beliau baru diangkat jadi Menteri Keuangan, butuh eselon 1 kepala BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Dan dari rekomendasi beberapa orang direkomendasikan agar saya yang posisi itu. Sehingga Pak Agus telepon, dan ketika saya pikir ya di satu sisi yang saya kan punya obligasi ya kepada IDB 3 tahun sebenarnya kontrak. Tapi kebetulan karena IDB itu pemegang sahamnya juga Republik Indonesia, pemerintah Indonesia, jadi Menteri Keuangan selaku gubernur IDB di Indonesia itu berhak untuk memutus kontrak. Memutus gitu. kontrak, oke. Akhirnya setelah saya diskusi dengan Presiden IDB, disetujui dan mulailah jadi birokrat di tahun 2011. Itu awalnya saya masuk ke birokrasi dan memang saya niatkan saya harus mau mencoba di area yang baru karena birokrasi ini benar-benar sangat berbeda dengan kampus, sangat berbeda dengan IDB yang notabene adalah organisasi internasional. Nah, dari pengalaman jadi eselon 1 itulah kemudian ya naik perlahan-lahan sampai jadi menteri, dan yang paling penting di eselon 1 tadi sebagai kepala BKF itu adalah pelajaran yang paling berharga. Disitulah saya bisa memahami bagaimana bekerja dalam birokrasi dan bagaimana sebenarnya kita juga bisa berkontribusi maksimal meskipun menjadi bagian dari birokrasi. Tapi ketika Ristek itu kan istilahnya lahannya orang sains dan engineer, ya. Saya ekonom, ya. Sehingga saya juga sempat berpikir ini saya bisa survive nggak ya? Sekarang ini saya kalau diajak ngomong mengenai vaksin, mengenai virus tuh enak gitu loh. Mengenai sampai plasma konvalesen segala macam, saya tuh nyaman. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.